Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nuraini dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, saya akan melakukan micro teaching sederhana guna untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Nuraini. Di sini saya akan membawakan materi tentang macam dan jenis pondasi. Sebelum memasuki materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pertama, saya akan memaparkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar 3.1 yaitu menentukan jenis pondasi yang tepat untuk bangunan sesuai dengan jenis tanahnya. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengenal macam dan jenis pondasi. Yang kedua, siswa dapat memilih pondasi sesuai keadaan tanah pada bangunan. Baiklah, kita akan memasuki materi pada pembelajaran hari ini, yaitu macam dan jenis pondasi. Sebelum kita mengetahui apa itu macam dan jenis pondasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pondasi. Pondasi adalah suatu konstruksi bagian dasar atau konstruksi yang berfungsi menopang bangunan yang ada di atasnya untuk diteruskan secara merata ke lapisan tanah. Pengertian lain dari pondasi yaitu pondasi adalah konstruksi yang diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri. Adapun macam-macam pondasi, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung atau berada relatif dekat dengan permukaan tanah. Pondasi dalam adalah pondasi meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batu yang terletak jauh dari permukaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pondasi dangkal. Yang pertama, pondasi telapak. Yang kedua, pondasi menerus. Yang ketiga, pondasi rakit atau rough foundation. Saya akan menjelaskan pondasi telapak. Pondasi telapak adalah pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom atau pondasi yang mendukung bangunan secara langsung pada tanah bila mana terdapat lapisan tanah yang cukup tebal dengan kualitas baik yang mampu mendukung bangunan itu pada permukaan tanah atau sedikit di bawah permukaan tanah. Pondasi menerus. Pondasi menerus adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat sehingga bila dipasang pondasi telapak, sisinya akan terhimpit satu sama lainnya. Pondasi menerus biasa digunakan untuk pondasi dinding, terutama digunakan pada bangunan atau rumah tinggal tidak bertingkat. Seluruh beban atap atau beban bangunan umumnya dipikul oleh dinding dan diteruskan ke tanah melalui pondasi menerus sepanjang dinding bangunan. Selanjutnya, pondasi rakit atau rough foundation. Pondasi rakit atau rough foundation adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya sehingga apabila menggunakan pondasi telapak, sisinya berhimpit satu sama lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pondasi dalam. Yang pertama, pondasi sumuran. Yang kedua, pondasi tiang. Pondasi sumuran dipakai untuk kedalaman tanah keras lebih dari 2 meter, tetapi kurang dari 4 meter. Pondasi sumuran ini dibuat dengan cara menggali tanah berbentuk bulat sampai kedalaman tanah keras, kemudian diisi adukan beton tanpa tulangan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pondasi tiang. Pondasi tiang digunakan bila tanah pondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya dan tanah kerasnya terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Pada pondasi tiang umumnya berdiameter lebih kecil dan lebih panjang dibanding dengan pondasi sumuran.
Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya akan memberikan tugas untuk mengetahui pemahaman adik-adik terhadap materi yang telah saya sampaikan. Tugasnya akan saya kirim di grup WhatsApp. Itulah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.